Oke, kami sudah terhubung kembali, Pak Sabri. Iya, iya, iya. Oke, baik. Tadi sampai kepada Anda melihat bahwa ini dari sisi regulasinya dulu. Silakan dilanjutkan. Ya, ya, dari sisi regulasi itu sesungguhnya memungkinkan untuk melakukan isolasi diri sendiri. Nah, yang terpenting itu adalah bagaimana kita memantau kaitannya dengan fasilitas, yang kedua tentang kebersihan, yang ketiga tentang mungkin menunya, dan hal-hal lain. Nah, kalau pemerintah merasa bahwa kita melakukan isolasi atau karantina terhadap klaster-klaster yang ada, sebenarnya tidak ada soal kalau fasilitasnya itu mendukung. Nah, kondisi yang kemarin itu, kenapa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu, karena persoalan fasilitas dan kebersihan. Jadi seperti itu, Mbak. Ya, itu yang membuat proses dialog kabarnya berjalan panas begitu, Pak Sabri ya? Sebenarnya tidak juga. Kalau semua teman-teman pemerintah itu ada yang berkompeten. Jadi, namun panas karena ada yang tidak ada begitu ya? Iya, nggak hadir pada saat teman-teman ke kantor bupati. Jadi yang ada itu adalah teman-teman pemerintah yang belum bisa mengambil sebuah keputusan. Harus dikomunikasikan. Itu yang agak lambat. Ya. Pihak DPR juga kami terima kabar menyoroti ketidakjelasan protap penanganan dan lokasi karantina yang dinilai tidak manusiawi. Benar begitu, Pak Sabri? Ya, artinya ketika kita merujuk pada regulasi, penekanan dalam regulasi kesehatan itu adalah persoalan fasilitas dan kebersihan. Gitu. Nah, kalau posisi fasilitas pendukungnya itu tidak memungkinkan, apalagi kebersihan di sini kan banyak faktor ya, airnya, tentang kondisi di dalam interior ruangan. Nah, itu yang menjadi persoalan. Maka kita ke bawah itu untuk menyamakan persepsi. Boleh kita melakukan karantina, tetapi kita melakukan fasilitas pendukung dan kebersihan yang layak. Iya. Dan ketika mendampingi orang tua, kabarnya ada orang tua juga yang merasa kecewa karena ada yang tidak dikarantina dan ada yang dikarantina sehingga merasa ini kurang adil begitu, Pak Sabri ya. Ini sudah disampaikan, dikomunikasikan dengan pihak pemerintah kemarin. Ya, artinya begini, Mbak. Yang berhak untuk menentukan itu adalah gugus tugas pemerintah sendiri. Ini perlu dilakukan karantina atau isolasi. Ini perlu dilakukan isolasi mandiri. Atau seperti apapun. Yang penting itu adalah komunikasi. Ya, tidak secara sepihak kita ambil keputusan. Inilah yang menjadi persoalan. Saya pikir kalau komunikasi dibangun dengan baik, tidak mungkin terjadi hal-hal seperti ini. Ya, langkah solutif yang diambil kemudian adalah dipindahkan ke hotel. Anda dari pihak Dewan setuju gitu ya, mendukung keputusan pemerintah? Bagi kami itu adalah ketika tempat itu layak sesuai dengan yang persyarat protokol kesehatan COVID itu, ya kita support. Ya. Jadi kalau dipindahkan ke hotel dan bukan karena hotelnya ya, tapi kalau tempat itu layak secara infrastruktur dan baik untuk mengkarantina warga, itu didukung penuh oleh DPR. Iya, Mbak, seperti gini aja. Kalau misalnya di rumahnya itu sudah bisa mengikuti syarat-syarat sesuai dengan regulasi Menkes itu, sebenarnya baik juga gitu. Yang penting pengawasan dan pemantauan. Ya, saya baca ini sebenarnya berat. Kalau di rumah pun berat, kalau kita karantina pun berat. Jadi regulasi yang ada ini. Anda menangkap bahwa apakah masih ada kurang komunikasi dan juga kurang cermat tim gugus tugas Kabupaten ND dalam menangani COVID-19? Begini, yang pertama dalam hal koordinasi kebijakan mungkin sudah berjalan. Ini dalam tataran implementasi teknis di bawah medis ya. Nah, jadi hal-hal itu rujukannya itu harus regulasi. Kalau di situ dia katakan yang layak, bersih, fasilitas pendukungnya bagus, yang baik,
harus kita lakukan. DPR itu support. Dari Anda mau dialihkan semuanya itu tidak ada soal. Ya. Yang penting untuk penanganan ini. Oke, kalau informasi yang sering dipublish oleh gugus tugas ini adalah perkembangan status kasus COVID-19 di Kabupaten ND dan baru beberapa kali ini informasi-informasi terkait misalnya kelayakan tempat karantina dan lain-lain ini baru diangkat begitu. Apakah Anda merasa perlu pada setiap publikasi itu tidak hanya mengupdate informasi status kondisi COVID-19 di Kabupaten ini, namun juga harus lebih banyak lagi informasi yang disampaikan gugus tugas kepada masyarakat? Ya, yang sudah disampaikan itu kami memberikan apresiasi gitu. Nah, terus faktor-faktor lain, saya pikir ini disosialisasikan sehingga memberikan kekuatan dan motivasi bersama gitu. Masyarakat, pemerintah, DPR, gugus tugas itu sendiri. Bagaimana melakukan penanganan dan pencegahan itu. Ya, kedepannya kita harapkan lebih baik lagi Pak Sabri ya. Oke, baik. Anda tentunya akan terus melakukan tugas pengawasan seperti tugas legislator lainnya begitu ya? Iya. Baik. Pak Sabri, terima kasih informasinya. Salam sehat untuk Anda. Selamat bertugas. Salam sehat juga. Terima kasih Mbak Desi. Terima kasih. Sabri Indradewa, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten ND.